Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvia. NIM 19230031, Prodi Akuntansi dari Kampus HKBP STIE KBP Padang. Di sini Via akan mereview sebuah jurnal lagi dengan judul penelitian apakah emas merupakan aset lindung nilai atau safe haven dalam krisis COVID-19. Yang pertama, kajian teori. Aset safe haven sebagai aset yang tidak berkorelasi dengan aset atau portofolio lain pada saat tekanan atau gejolak pasar, dan lindung nilai sebagai aset yang rata-rata tidak berkorelasi atau berkorelasi negatif dengan aset atau portofolio lain. Beberapa peneliti telah mengikuti definisi operasional aset safe haven dan lindung nilai dan memeriksa secara empiris apakah logam mulia secara umum dan emas khususnya bertindak sebagai aset atau lindung nilai safe. Emas secara tradisional dianggap sebagai aset safe haven selama krisis. Contohnya menemukan bahwa emas bertindak sebagai aset safe haven dan lindung nilai untuk pasar saham G7. Menemukan bahwa emas bertindak sebagai aset safe haven yang lemah untuk beberapa pasar maju dan berkembang, menunjukkan bahwa emas adalah lindung nilai terbaik untuk saham real estate AS dalam jangka panjang. Yang kedua, kasus upaya baru untuk menggunakan data intraday untuk memeriksa apakah emas merupakan aset lindung nilai atau safe haven selama fase yang berbeda dari krisis COVID-19. Mengingat bahwa perdagangan frekuensi tinggi merupakan sebagian besar volume perdagangan di pasar keuangan modern dan mempengaruhi penemuan harga dan efisien penetapan harga. Yang ketiga, objek penelitian. Sampel penelitian ini mencakup periode pra-COVID-19 2 Januari 2018 hingga 30 Desember 2019. Periode COVID-19 31 Desember 2019 hingga 24 April 2020. Dimulai dari hari mana Cina melaporkan kasus pertama kasus COVID-19. Periode COVID-19 dalam penelitian ini dibagi menjadi dua fase berdasarkan waktu kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi konsekuensi finansial dan ekonomi dari pandemi. Yang keempat, teknik analisis data. Peneliti mulai dengan analisis awal menggunakan statistik deskriptif, rata-rata pengembalian per jam dari semua indeks S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, dan Cina FTSE A50 lebih tinggi selama periode pra-COVID-19 daripada selama periode fase pertama COVID-19. Indeks ekuitas mengalami pengembalian negatif yang dramatis selama fase pertama, namun pengembalian per jam dari indeks ini jauh lebih tinggi selama fase kedua periode COVID-19 dibandingkan selama periode pra-COVID-19 dan fase pertama. Yang terakhir, hasil penelitian. Yang pertama, kinerja emas relatif lebih baik daripada banyak aset lain di tahap awal pandemi. Meskipun harganya turun di bulan Maret, penurunannya lebih ringan daripada ekuitas global dan komoditas lain seperti minyak. Hal ini menunjukkan peran emas sebagai aset safe haven dan diverifikasi portofolio pada tahap awal guncangan yang dapat mempengaruhi ekonomi global dan pasar uang. Yang kedua, respon cepat dan radikal oleh Federal Reserve memberikan likuiditas yang luas ke pasar keuangan yang pada gilirannya dengan cepat memulihkan kepercayaan investor dan meningkatkan selera untuk aset berisiko di samping permintaan yang tepat berlindung yang aman. Yang ketiga, analisis menunjukkan bahwa setelah paket stimulus ekonomi dan optimisme yang dihasilkan, berbagai aset telah mengalami rekor tinggi harga, meningkatkan potensi gelembung pasar keuangan. Oleh karena itu, membuat kebijakan harus mengikuti pasar dengan cermat untuk menghindari siklus bombus baru setelah pandemi COVID-19. Sekian yang dapat Via sampaikan. Jika ada penyampaian salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.